Pemerintah terus menggenjot proyek pembangunan infrastruktur khususnya lintasan jalan atau street circuit. Sirkuit Mandalika, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Superbike hingga MotoGP. Pemerintah terus menggenjot proyek pembangunan infrastruktur khususnya lintasan jalan atau street circuit di Sirkuit Mandalika yang berada di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan bakal digelar balapan World Superbike pada November 2021 dan MotoGP pada tahun 2022 mendatang. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendukung dalam pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional, destinasi pariwisata super prioritas Mandalika Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTB menuturkan untuk progres pembangunan jalan utama telah selesai. Hanya saja tersisa proses penyelesaian akhir yang telah berjalan 97,4%. Pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional NTB akan meningkatkan konektivitas dari Bandara Bil ke kawasan wisata Mandalika, sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika. Lantas, mengapa Lombok dipilih menjadi tuan rumah World Superbike dan MotoGP? Akankah hal tersebut menguntungkan atau justru merugikan bagi Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX per Session Closing Market. Ternyata Lombok ditunjuk menjadi tuan rumah World Superbike dan juga MotoGP. Kalau ngomongin soal MotoGP pemirsa, pasti kepikiran ya langsung soal Valentino Rossi atau Daniel Pedrosa. Tapi mungkin ada yang belum paham nih, World Superbike dan juga MotoGP ini bedanya apa ya? Nah, selain MotoGP, kompetisi balap motor dunia juga memiliki World Superbike yang diselenggarakan setiap tahun. Pembalap dari seluruh dunia berkompetisi di kejuaraan dunia Superbike. Keduanya sama-sama berada di bawah naungan Dorna dan juga FIM yang merupakan badan internasional balap motor dan dikelola oleh FG Sport. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan seperti regulasi hingga jumlah seri yang dilaksanakan. Jika pada tahun 2019 MotoGP dijadwalkan menggelar 19 seri, maka balapan WSBK 2019 ini berlangsung 13 seri. Dan untuk spesifikasi mesin yang dipakai di Superbike adalah mesin yang dapat digunakan oleh publik. Nah, dengan kata lain, setiap motor yang digunakan diperjualbelikan secara umum. Hal ini berbeda dengan mesin MotoGP yang didesain khusus untuk beradu kecepatan di lintasan balap dan tidak dijual secara umum. Lantas kenapa ya Mandalika dipilih jadi tuan rumah MotoGP maupun World Superbike? Kita akan lihat informasinya berikut ini. Infrastruktur Sirkuit Mandalika Lombok akan menjadi tuan rumah ajang World Superbike. Balap seri pamungkas musim kejuaraan dunia World Superbike akan digelar 19 hingga 21 November 2021. Sirkuit Mandalika Lombok memiliki tikungan andalan, yakni tikungan 10 tikungan tersebut mempunyai speed trap, detik tercepat hingga 350 km per jam yang harus dimaksimalkan para pembalap. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengatakan bahwa tipe dari sirkuit Mandalika merupakan tipe sirkuit flowing yang mempunyai kecepatan tinggi. Jika dilihat dari jarak dekat, para pembalap akan hanya terlihat sekejap mata saja. Selain mempunyai kualitas sirkuit terbaik, sirkuit Mandalika juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Sebab lokasinya strategis di kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika, antara lain Pantai Biru dengan garis pasir putih. Dalam gelaran MotoGP di Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika tersebut, setidaknya akan menghadirkan sebanyak 1.200 orang pembalap, kru mekanik, dan awak media. Sedangkan kapasitas penonton di sirkuit tersebut mencapai 168.000 orang. Namun kuota masih harus menunggu penetapan pemerintah. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah, sejauh ini pemirsa persiapan telah dilakukan. Salah satunya ialah pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Bil Mandalika sepanjang 17 km. Terdiri dari 3 paket pekerjaan. Yakni paket 1 sepanjang 4,3 km dengan kontraktor PT Nindya Karya Bumi Agung dengan anggaran sebesar 119 miliar rupiah.
Kemudian paket kedua itu sepanjang 9,7 km. Kontraktornya nih adalah salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Adikarya. Kemudian ada PT Metro Lestari Utama dengan anggaran mencapai 353 miliar rupiah. Selanjutnya untuk paket ketiga sepanjang 3,3 km, kontraktornya dilaksanakan oleh PT Yasa Patria Perkasa dengan anggaran senilai 152 miliar rupiah. Nah, bypass tersebut akan memangkas waktu tempuh dari 45 menit menjadi hanya 15 menit saja. Pembangunan sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat merupakan yang tercepat dan termurah di dunia dalam segi pengeluaran. Biaya yang telah dikeluarkan untuk trek sendiri sebesar 950 miliar rupiah. Sementara pembangunan trek dengan sirkuitnya sebesar 1,7 sampai 1,8 triliun rupiah. Sirkuit Mandalika dilakukan tanpa anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan juga APBN loh. Ini murni kerjasama antara BUMN termasuk Bank Himbara yang memberikan kredit investasi pembangunan hingga kredit modal kerja. Gelaran kejuaraan dunia balap motor World Superbike di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dibuka untuk penonton sebanyak 25.000 orang. Penonton harus memenuhi syarat, yakni sudah divaksin lengkap dan penerapan karantina untuk kru dan juga tim selama 5 hari. Nah pemirsa, masih banyak persiapan yang telah dilakukan. Apa sajakah itu? Kita simak dalam grafis berikut ini. Lantas bagaimana pemirsa, tertarik nggak nonton MotoGP atau World Superbike? Untuk tiket World Superbike pembelian bisa dilakukan secara online loh maupun juga offline. Kisaran harga tiket World Superbike di harga $100 Amerika Serikat untuk 3 hari akses dengan kurs per dolar Amerika Serikat sekitar 14.200. Tiket World Bike di kisaran 1,4 juta rupiah. Tiket sudah dijual mulai 18 Oktober kemarin dan kalau bicara dari sisi ekonomi, bahkan pemerintah memproyeksikan potensi ekonomi dari Superbike Mandalika diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Multiplier efeknya 500 miliar rupiah per sekali event nih pemirsa. Kok bisa ya sampai 500 miliar rupiah? Karena diharapkan bisa menggeliatkan sektor pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, UMKM di wilayah tersebut hingga menggerakkan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat nih. Nah, beberapa hotel di kawasan Mandalika juga sudah full book nih pemirsa di tanggal penyelenggaraan World Superbike tersebut. Harga kamar naik hingga 50% loh. Angin segar tentunya bagi pelaku usaha perhotelan. Event besar tersebut mendorong kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika sebagai KEK pariwisata terlengkap. Tidak hanya potensi wisata alam, KEK Mandalika Tourism memiliki fasilitas sport tourism kelas dunia. Keberadaan sirkuit yang akan menjadi lokasi penyelenggara World Superbike 2021 dan MotoGP 2022 itu berpotensi mengundang event internasional lain. Potensi perputaran ekonomi akan sangat besar, tapi kira-kira tanggapan apa ya yang dihadapi Mandalika ketika jadi tuan rumah untuk ajang balap internasional? Kita lihat dalam informasi berikut ini. Berdasarkan data Satgas COVID-19, total warga NTB yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama sebanyak 1.966.245 orang. Jumlah tersebut setara dengan 50,8% dari target warga yang wajib vaksin di NTB, yang jumlahnya sekitar 3.910.638 orang. Sementara untuk vaksinasi dosis kedua telah menyasar 681.786 orang, atau sekitar 17,43%. Vaksinasi tertinggi saat ini ada di Kota Mataram, disusul kemudian dengan Lombok Tengah dan Lombok Utara. Secara keseluruhan sudah 3 daerah yang capaian vaksinasinya di atas 70% untuk dosis pertama. Kota Mataram memimpin dengan 88,8%. Sementara Lombok Tengah dengan 73,1% dan Lombok Utara dengan 73%.
Lombok Barat berada di posisi berikutnya dengan 50,03% untuk suntikan dosis pertama. Selebihnya untuk Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Capaian vaksinasinya masih di bawah 50%. Posisi terendah untuk Kabupaten Bima, sebab hingga kemarin capaian vaksinasi dosis pertama di wilayah paling timur di NTB ini baru mencapai 22,97%. Pekerjaan berat untuk NTB adalah mengenjot vaksinasi pelajar usia 12 hingga 17 tahun dan juga vaksinasi lansia, sebab capaiannya masih tergolong rendah. Untuk pelajar 12 hingga 17 tahun dari target 533.491 orang, hingga kemarin yang sudah mendapat suntikan dosis pertama adalah 32.746 orang. Jumlah ini hanya sekitar 6,14% dari target. Sementara untuk suntikan kedua baru mencapai 18.731 orang atau sekitar 3,51%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Nah, ini masih menjadi catatan penting pemirsa ya, di mana capaian vaksinasi di Lombok Tengah mencapai 70% hanya untuk dosis pertama. Capaian dosis kedua, nah ini baru sekitar 14% saja. Artinya, pemerintah harus genjot vaksinasi dosis kedua di Mandalika. Syarat bagi wisatawan yang datang saja harus sudah vaksin 2 kali, masa masyarakatnya baru 1 kali. Pengawasan prokes juga harus diperketat nih pemirsa, karena terutama bagi wisatawan mancanegara yang datang berkunjung. Jika memungkinkan, syarat kedatangan bagi wisatawan mancanegara di Bali diberlakukan juga di Mandalika. Mulai dari karantina hingga tes PCR, mulai dari keberangkatan, kedatangan, hingga ketika wisatawan mancanegara ini melakukan karantina. Kemudian ketika World Superbike dan MotoGP diselenggarakan, pengawasannya ini juga seperti apa nih nantinya? Karena akan ada banyak sekali orang, ratusan bahkan mungkin ribuan yang akan berkumpul nih. Nah, untuk itu disarankan regulator tetap menghimbau penonton agar tetap jaga jarak. Mungkin bisa juga ya menghimbau penonton tetap menggunakan masker saat menonton nih, double masker misalnya seperti saran dari WHO. Perhelatan World Superbike akan memicu pemulihan sektor pariwisata Indonesia, terutama Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya itu, pemerintah diharapkan memberikan berbagai pelatihan kepada pelaku usaha di wisata Mandalika dan juga sekitarnya. Selain itu diharapkan diiringi juga dengan pengawalan dan juga bimbingan kurasi terhadap produk ekonomi kreatif yang mendukung pelaksanaan World Superbike tersebut. Nah, semoga penyelenggaraan Superbike dan MotoGP ini dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar ya pemirsa dan mengembalikan geliat sektor pariwisata kita. Sektor pariwisata menyumbang 4,7% loh dari PDB nasional dan 2020 4,1%.